Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Salim dengan NIM 122230090. Eh, Izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari ECPTS Sistem Simulasi Sistem Industri tahun 2026. Sebelumnya kita lihat dulu pada soalnya, yaitu di sini diketahui ada data historis 3 bulan terakhir dari di sini produknya itu hari ke-1 sampai hari ke-30. Ini output si entity activity-nya. Lalu ada data lokasinya. Nah, data lokasi ini ada 14 macam dengan kapasitasnya. Nah, di sini kita masukkan ke location. Di sini ada gudang kain, pengukuran, pemotongan, beserta kapasitasnya masing-masing. Nah, di sini kita susun sesuai dengan yang ada di pad-nya. Nah, pad-nya ini ada di soal yang ke-8, data pad work. Ini kita ikutin aja. Ada dari kedatangan kan ini gudang, pengukuran, pemotongan, buffer, penjahitan, perakitan, pemelituran, dan kantin. Ini kita ikutin beserta jarak-jaraknya juga. Jadinya kayak gini. Oke. Lalu setelah itu eh, pastiin dulu bahwa ini semua udah masuk. Jangan sampai ada yang terlewat dengan kalau buffer itu di infinite dan conveyor outputnya dia juga infinite capacitiesnya. Lalu kita masuk ke entities. Entities itu adalah yang dibuat di sini eh, berupa produk atau bahan atau material yang akan di sini keliling gitu dari semua SK. Di sini ada kain, kayu, kipas, kipas baik atau kipas yang lolos inspeksi, dan kipas reject yang tidak lolos. Nah, jadi nanti kipas reject itu dia bakal masuk ke gudang reject yang ini. Kalau yang kipas baik dia akan masuk ke gudang produk jadi setelah QC. Nah, lalu di sini diketahui juga bahwa oke, di sini kita masuk ke proses dulu aja. Kita boleh, entities berarti kita ke resource dulu boleh resource. Nah, resource ini adalah orangnya, si operatornya, operatornya. Di sini ada operator transfer ada dua, karena dia nanti ada dua shift ya diketahui ya. Di sini nanti dia tuh punya dua shift. Di sini bergantian kedua shift resource menjadi dua operator setelah ke 1 4 jam berikutnya. Nah, ini nanti masuk ke dua shift, jadi kita bikin operator transfer ada dua, di atasnya clock. Nah, di sini juga ada unit, ini ada net satu kita bikin kantin. Nah, ya, dan net satu ini kita pertama bikin di atributnya dulu. Atribut em, pet. Nah, petnya itu ada net satu. Ini ada petnya 9 kita bikin dulu kayak gini. Interface-nya. Terus juga ada mapping sama nodes-nya. Itu gudang kain ini kita sesuaikan. Gudang kain ke pengukuran. Pengukuran ke pemotongan. Ini berdasarkan sih alurnya di sini. Dan ada di sini juga di sini. Gudang kain ke pengukuran, pengukuran ke pemotongan gitu. Jadi kita ikutin aja perintah dari soalnya. Dengan distance-nya di 12, 15, 16, dan 1 meter, yaitu ada di sini. Jarak-jaraknya 12, 15, 16, 16. Atur semua dulu. Kita sesuaikan dulu sama sama. Nah, lalu baru dari situ kita masuk ke rival dulu. Nah, jadi di sini rival kita pilih kain dan kayu karena kedatangan yang datang itu kan berarti masuk ke dalam gudang, baik gudang kayu dan gudang kain. Nah, berarti dia itu hanya ada dua, bukan kipas, tapi dia bahan bakunya kain dan kayu. Di sini masuknya ke gudang kain dan dimasukkan ke gudang kayu. Nah, angka di sini quantity, occurrence, dan frekuensi ini tuh didapat dari sini. Nah, kedatangan saya 3 menit, 10 kali kedatangan dan sebanyak 10 kedatangan. 10, 10, 3. Nah, lalu di sini 40, 5, 15. Di sini juga ada 40, 5, 15. Kita ikutin aja perintahnya. Lalu setelah masuk ke arrival,
Atribut juga udah, kita ke proses. Nah, untuk yang proses ini, pada soal di sini tertera bahwa, nah, ada waktunya, waktu-waktu si tabel prosesnya sendiri. Jadi, eh, contoh, misal di sini pengukuran ada N202 dalam 5 menit, pemotongan tipe 13, tipe 235. Nah, ini semua kita sesuaikan, kita masukin aja. Nah, karena di sini biar cepat, jadi nggak yang masukin palu di sini, jadi langsung ketik aja gitu. Tinggal ketik manual pakai keyboard. Tapi yang pasti pengetikan manualnya sesuai dengan formatnya. Semisal kayak kita udah bikin di sini ada atribut, ada ATR 1, pemotongan kain, tipe kain. Nah, ini tipe integer gitu. Nah, penulisannya kayak pemotongan kain, tipe kain itu jangan sampai salah karena itu kalau misalnya sampai salah dia nggak kebaca nanti di sistemnya. Dia nggak terhubung jadinya. Jadi dari hurufnya, spasi-spasinya, penulisannya, pemilihan katanya itu jangan sampai berbeda dengan di bagian atributnya yang sudah didefinisikan di sini. Jadi proses di sini masuk semua rumus. Ini tinggal ikut-ikutin aja. Yang pemotongan kain di sini tipe satunya 3, tipe 2 3,5. Nah, kayak di sini kita bikinnya jika tipe 1 maka 3, jika yang lain 3,5. Nah, penjahitan juga L, QC. Ini waktunya udah tertera semua pada soal di sini. Jadi tinggal diikutin aja. Ini juga kayak join satu perakitan karena dia ada dua ya. Jadi kita pakainya join satu. Di sini nggak ditulis sih, tapi kita pilihnya join satu. Nah, yang QC ini tabel 4. Di sini tuh kita caranya adalah mainin karena tabel 4 bentuknya seperti ini ya. Nah, angka kita yang QC ini, ini tuh didapat dari statis yang ini. Nah, jadi hmm, start fit bisa dibuka nggak? Nggak bisa sih. Ya, pokoknya hasil dari 1 dan 0,31 itu dari perolehan distribusi. Distribusi itu pakai mana? Dia pakai yang ini nih, si pohon ini. Nah, start fit. Jadi kita masukin angka-angka pada soal ini. Kita masukin aja, kita copy. Harus di copy nanti tinggal pilih. Nah, ini udah di copy semua, udah rapi. Auto fit. Habis auto fit kita masukin lagi ke unbounded nanti di sini. Unbounded nanti hasilnya 1 dan 0,31. Itu. Oke. Setelah itu ini udah masuk semua. Nah, ini juga outputnya ya, outputnya sama tujuannya jangan salah karena kita kan pengen menghubung ke semuanya. Ini biar nggak bingung sambil ngeliatin kan di sini ada arah-arahnya nih, rutinnya, mapnya mau kemana. Kita lihat juga di sininya si data PT Turknya kita biar lihat gitu nih arahnya mau kemana mau kemananya. Jadi biar nggak bingung. Di sini pengukuran, pemotongan, di sini pemotongan juga dia ada berapa tahap gitu. Penjahitan, pemotongan, terus dia ada yang ke buffer, ada yang ke penjahitan, ada yang ke buffer lagi. Di sini operator yang ikut, jadi operator transfer di sini move with operator transfer dan free. Dan free itu maksudnya biar operatornya udah lepas itu setelah dari kegiatan yang dilakukan. Rata-rata sih di sini ada yang 1,2 menit, ada yang 1 menit, karena tertera ya pada soal di sini ada mana 40%, nah 40%, kipas preferensi. Nah, di 1 menit, 1,2 menit, 1,2 menit, 2 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Jangan salah nulis lah. Maksudnya di sini datanya udah ada, jadi kita ikutin aja. Ini juga ada kipas-kipasan dari QC, pembelituran, kipas reject itu ke exit ya. Setelah dia masuk, dia dari gudang reject, dia exit keluar. Kipas baik juga dari gudang produk jadi dia keluar atau dikirimkan gitu berarti. Nah, setelah proses ini udah, di sini kita masuk ke shift. Shift ini pertama kita define dulu. Nah, di sini tuh caranya kita tinggal tarik hold aja. Misal contoh dari
apa nih namanya? Misalnya Senin lah di sini Kakot tarik 12. Nah, ini sampai hari ke Jumat karena kan bekerja itu biasanya dari Senin sampai Jumat. Nah, terus ini kita sebenarnya tinggal ini kita sesuaiin waktunya. Ini misalnya 00 gitu. Ini juga 00. Nah, nanti biar nggak ini kita tinggal pencet, kita copy terus ini itu sampai hari kelima. Dan nanti ini kan sampai jam 12 dan shiftnya ada dua. Berarti nanti satu lagi dari jam 12 sampai jam 4 dibikinnya. Ini kita save dulu nanti jadinya shift satu. Kita bikin new lagi dari jam 12 sampai jam 4. Itu nanti jadinya shift 2. Nah, setelah si bagian itu udah selesai, kita masuk shift terus kita assign. Nah, di sini nanti kita masukin yang tadi shift satu shift 2-nya gitu-gitunya. Ini locationnya kita pilihnya kantin ya karena eh, dia itu bakal berhenti stop shiftnya itu pertukarannya dia bakal masuk ke kantin. Kantin itu kayak tempat titik tengah gitu di situnya. Nanti udah oke, resource-nya juga tinggal dimasukin aja, shift filesnya yang udah di save tadi, shift satu nanti yang kantin lagi berarti shift 2 tuh. Oke. Terus karena ini udah semua harusnya shift kantin. Nah, berarti kita tinggal ke harus ada semua atribut, location, entities, path network udah dimasukin semua. Resource-nya juga udah, processing, arrival, shift, atribut, oke semua ya. Nah ini sebenarnya tinggal di run aja ya. Jangan lupa ini diganti dulu ini 8 menit ini per 30 nomor aplikasinya karena kan kegiatannya 30. Ini tinggal di play aja. Oh, kelamaan. Nah, itu tinggal geser-geser jalan-jalan. Kalau selesai berjalan ya semuanya tergantung proses waktunya. Nah, kalau kita pelanin lagi sebenarnya bisa. Kita taruh sini misalnya, yes, dia akan bawa barang, ditaruh, baru barangnya akan dikirim. Oke, ini kita cepetin aja karena ini baru run satu, jadi kita bikin dia cepat aja. Sampai run 30 soalnya. Karena replikasinya 30, yaitu datanya ada 30. Gitu. Gitu. Eh, Nah, jadi kita bisa lihat resultnya. Oke, ini kita ubah ke awalnya biar kelihatan semua. Nah, di sini itu banyak ya datanya ada semua sih ada location, state. Nah, kita di sini entity activity-nya kita lihat total exit atau keluaran output dari produk kipas yang kipas baik gitu misalnya di sini ada keluar ya. Kita cari kipas baiknya. Nah, di sini tuh kipas baiknya di replikasi pertama itu 73 sampai ke 30. Jadi setiap replikasi itu hasilnya bisa beda-beda. Nah, di sini karena pada soal itu perintahnya itu diminta untuk dilakukan perbaikan atau pengujian kriteria yang lain, alternatif yang lain gitu. Nah, di sini kita coba mainin ke yang kita bandingkan itu adalah si ininya, nah reportnya. Total exitnya atau output keluarannya. Jadi kita bandingin ini dengan alternatif lain, dengan alternatif lain, dengan alternatif lain. Caranya itu kita save as sebanyak karena kita dimintanya bikin 3 kali alternatif, berarti kita save 3 kali. Jadi namanya kayak S1, S2 atau misalnya sudah skenario satu, skenario 2, skenario 3. Nah, yang base ini kita jadikan si data real gitu. Nah, terus setelah udah ini di apa namanya dijadikan acuan, ini kita masukkan dulu ke Excel yang di sini. Ada satu, ini kita screenshot kita masukkan sini. Ini datanya 73, 71, 75. Yang kita ambil adalah data keluaran total si exitnya. 73, 75. Nah,
Nanti sebelum kita masuk ke pengurangan-pengurangannya itu, kita uji dulu, uji keseragaman data. Data dari total lexikan tadi ya 73, 175 masuk sampai 30. Kita hitung, kita lihat uji keseragamannya dan semua data masih dalam rentang UCL dan LCL-nya gitu. Jadi data dikatakan seragam. Dan untuk uji T, di sini nilai T-nya lebih dari 0,05 ya. Kayak ini lebih dari 0,05, ada yang critical one tail-nya 2, ini 1,69. Jadi maka data dikatakan valid. Nah, dan ini juga variabelnya dengan data historis ya, dibandinginnya data historis itu yang di sini. Nah, 78 sampai ke 75, 30 ini data historisnya kita bandingkan dengan data simulasi kita yang tadi. Dan di situ dikatakan bahwa T besar dari 0,5, maka data dikatakan valid ya. Karena di sini minnya atau nilai rata-ratanya hanya berbeda kurang lebih 1,2, jadi nggak terlalu besar harusnya. Nah, setelah itu baru kita mainkan di skenario-skenario lain. Skenario lain itu kita karena ingin melihat perbandingan outputnya, maka di sini saya mencoba untuk memainkan di bagian path network jaraknya. Jadi di sini untuk yang kita lihat langsung mana ya, di sini ada skenario 2. Ini udah hasil saya perhitungannya. Itu ada filenya sebenarnya di sini ada banyak. Udah yang ini ada S2, S2 di sini berarti skenario 2, lalu di sini ada yang S1 itu skenario 1, ini ada S3. Nah, hasilnya itu telah dirangkum di sini. Nah, jadi bisa bisa dilihat bahwa hasilnya itu ada perbedaan ya. Nah, yang diubah itu adalah di bagian distance-nya. Di sini ada yang saya kecilin, ada yang saya gedein secara random gitu. Jadi dimainkan skenarionya jika dikecilkan semua itu hasil outputnya akan seperti apa. Dan kalau dibesarin semua kayak misal contoh dari ukuran 15 kita gedein jadi misalnya 20 itu jadi berapa. Nah, yang lain juga sama terus-terusan kayak kalau naik ya kita coba naik semua, kalau turun kita coba turun semua. Nah, sampai perulangan ke skenario ketiga atau skenario ke ya ada empat ya totalnya berarti ya. Sama si data atau bawaannya ini jadi total 4 sama skenario nya ada 3. Itu jadi hasilnya berapa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil-hasilnya ini udah dirangkum semua di 71, 73, 74, di sini juga ada 74, 73, 69. Nah, setelah dari data-data ini kan berarti dapat dilihat kita bikin si Bonferroni. Bonferroni metode di sini untuk melihat apakah ada perbedaan dari perbandingan dari sistem nyata ke alternatif-alternatif lain. Contoh di sini ya kita pilih kan di sini boleh sampai 10 aja replikasinya karena replikasinya 30 ya di sini ya. Ini kita boleh pilih sampai 10 aja dari 1 sampai 10 rentangnya ke sini ke sini ke sini. Ini datanya kita salin aja pindahin ke sini. Nah, yang di sini itu adalah selisih selisih dari satu contoh satu ke dua, lalu di sini selisih dari satu ke tiga, lalu ini selisih dari satu ke empat. Nah, untuk sampel mini ini nilai rata-ratanya. Ini juga rata-rata. Untuk standar deviasi ya kita masukkan standar deviasi dari ini juga sama. Variasi juga sama. Nah, standar errornya ini adalah nilai si eh, standar deviasinya dibagi sama akar dari total data gitu. Jadi ini hasil standar errornya. Nah, C ini adalah nilai dari banyaknya alternatif yang dibandingkan. Contoh di sini kan ada 3 ya. 1 banding 2, 1 banding 3, 1 banding 4. Jadi dia C-nya 3. Nah, untuk ini 5%. Nah, ini rumusnya tinggal ini dibagi sama 3 aja. Hasilnya jadi 0,106. Nah, untuk yang ini itu kita tin. Saya jadi sini. Nah, jadi hasilnya kita lihat bisa confidence level lah ya. Di sini confidence level seperti kayak sebenarnya cara perhitungannya tuh mirip kayak rumus hitung UCL LCL aja gitu. Jadi kita lihat sampel minnya. Sampel minnya itu ditambah sama nilai si ini yang SA2 lalu kita kali sama nilai standar error. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Kalau yang di kanan itu penggantinya cuma ditambah aja, yang diperhitungkan itu sama, tapi lambangnya diganti jadi tambah.
Cara bacanya itu adalah kenapa di sini tidak ada signifikan padahal di sini ada -1,2 sampai 2,6. Jadi sebenarnya cara pembacaannya itu adalah jika yang di bagian kiri sini negatif, yang di bagian kanan ini positif, berarti mereka semua itu atau nilai si titik ini dia itu ada di melewati nol. Kalau melewati nol berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kedua sistem. Jika yang ininya positif, yang ini positif, dua-duanya positif, kanan kiri positif, itu berarti sistem satu itu lebih diunggulkan atau lebih bagus daripada si sistem dua gitu. Kalau misalnya di sini positif, ini positif. Kalau ini negatif, berarti sistem 2 yang dibandingkan lebih bagus daripada sistem satu gitu. Karena ini positif dan negatif, jadi tidak ada perbedaan signifikan antara kedua sistem. Jadi keduanya bisa dinyatakan mirip-mirip angkanya. Karena di sini bisa kita lihat ya selisihnya nggak jauh-jauh beda. Walaupun dari permainan jarak tadi, yang di sini jaraknya kita ubah-ubah, tapi nggak ada hasil signifikan gitu yang berbeda. Jadi sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget. Walaupun tetap ada ya hasil hasil perbedaan tetap ada, tapi nggak yang besar seperti gimana karena masih mirip aja pola angkanya itu masih ada. Nah, oke, ya data pengamatan udah, processing udah, dan time shift-nya nih waktunya udah juga, grafik Excel. Oke. Sekian presentasi penjelasan dari saya, Lucky Setiawan Salim dengan NIM 122230090. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.